Orang-orang beriman tatkala terpapar kabut asap dukhan, mereka mengalami zukmah, pilek atau flu. Sementara orang-orang kafir dan kaum munafik ketika terpapar dukhan, badan mereka, tubuh mereka membengkak sampai keluar cairan. Fitnah atau era fitnah gelap gulita menjelang ad-dukhan. Tema ini merupakan tema yang menggambarkan ma'rifatul zaman, kondisi zaman di mana kita berada saat ini. Jadi dari judulnya kita mendapati bahwa Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu pernah menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan, fitnah-fitnah yang banyak, ka qita'il lailil muslim, seperti malam yang gelap gulita. Hadis ini menurut para ulama yang peduli akhir zaman dipandang sebagai hadis yang menggambarkan situasi dunia modern sekarang ini dengan segala fitnahnya, dan memang kondisi kita sekarang ini banyak menghadapi banyak fitnah, dan fitnah ini seperti yang digambarkan dalam hadis tersebut membuat kondisi kita di dunia ini kaqita'il lailil muslim, seperti berada dalam potongan malam yang gelap gulita. Jadi kegelapan yang kita alami sekarang ini sebenarnya baru tahapan kegelapan yang bersifat maknawi. Kita belum mengalami kegelapan yang lebih lanjut lagi, yaitu kegelapan yang bersifat hissi. Hissi itu artinya physical. Nah, cepat atau lambat dunia ini akan mengarah kepada kondisi kegelapan yang bersifat hissi. Dan itu terjadi ketika salah satu tanda kiamat sudah muncul, yaitu yang disebut oleh Nabi dengan ad-dukhan, kabut asap. Dalam hadis Nabi mengisyaratkan bahwa kabut asap ini akan menyelimuti permukaan bumi kita ini arba'ina yauman wa arba'ina lailah, 40 hari 40 malam. Kita akan menghadapi kondisi gelap gulita. Nah, sekarang ini kita belum sampai kepada kondisi gelap secara hissi, secara fisik. Kegelapan kita ini masih bersifat maknawi. Tetapi kegelapan yang maknawi ini sangat terasa dalam kehidupan kita. Kegelapan makna ini maksudnya kegelapan nilai-nilai, ya. Jadi dark values mengepung hidup kita, baik itu nilai kemaksiatan, nilai kemungkaran, nilai kezaliman, nilai kekufuran, nilai kemusyrikan, nilai kemunafikan. Pendek kata, nilai-nilai yang buruk sekarang ini mendominasi kehidupan dunia kita. Nah, ternyata Syekh Mubayyad, penulis kitab Al-Mawsu'ah, ensiklopedia akhir zaman, beliau berpendapat bahwa kegelapan yang kita alami sekarang ini akan terus memuncak, terus meningkat, sampai kita akan mengalami kegelapan yang bersifat hissi, kegelapan fisikal. Dan kalau itu terjadi, memang luar biasa situasi yang akan terjadi. Perubahan yang terjadi luar biasa. Karenanya sekarang ini kita berada pada momen di mana kita harus mempersiapkan diri dan keluarga kita masing-masing untuk menghadapi kondisi ad-dukhan. Kita tidak tahu persisnya kapan ad-dukhan akan terjadi. Ya. Ada hadis yang mengisyaratkan ad-dukhan itu terjadi di bulan Ramadan, di mana hari Jumatnya jatuh tanggal 15. Tetapi hadis di sini lemah. Bahkan sebagian mengatakan ini hadis maudhu, palsu. Ya.
Karenanya kita tidak bisa menjadikan itu sebagai satu patokan yang mutlak. Tetapi kita juga mendengar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ad-dukhan itu terjadi di bulan Ramadan. Tapi Ramadan yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Dan berdasarkan apa-apa peristiwa yang kita saksikan belakangan ini, tampaknya memang dukhan itu sudah semakin dekat jadwalnya. Dan kita semua patut mempersiapkan diri dan keluarga untuk menghadapi situasi dukhan. Dan yang tidak kalah menariknya adalah seiring dengan dukhan terjadi, ada satu peristiwa lagi yang pastinya bagi kita semua yang merupakan generasi yang sudah dimanjakan oleh kecanggihan teknologi ini, kita akan mengalami keterkejutan, yaitu terjadinya shutdown of modern technology. Nah, kalau shutdown of modern technology terjadi, kemudian dukhan terjadi, kemudian diiringi lagi dengan al-khasfu bil masyriq wa khasfun bil maghrib, pembenaman di timur, pembenaman di barat, ya, maka niscaya dunia yang kita hadapi nanti sangat berbeda dengan dunia yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, satu hal yang harus kita yakini bahwa ketika dukhan terjadi, pembenaman bumi di timur dan di barat terjadi, Syekh Mubayyad berijtihad bahwa setelah peristiwa-peristiwa bencana dahsyat ini berlangsung, justru setelah itu umat Islam akan mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala, yaitu hadirnya Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman, yaitu Al-Mahdi. Al-Mahdi ini Nabi isyaratkan sebagai berita gembira. Nabi bersabda, "Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil." Kukabarkan berita gembira kepada kalian dengan hadirnya Al-Mahdi di tengah umat ini pada saat terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Yamla'ul arda qistan wa 'adlan dan kama muliat jawran wa zulman. Al-Mahdi akan memenuhi bumi ini secara merata dengan keadilan setelah bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Masya Allah. Jadi di satu sisi ketika dukhan terjadi, pembenaman bumi di timur dan di barat terjadi, gempa-gempa terjadi, perselisihan antar manusia terjadi, karena perselisihan itu niscaya akan terjadi ketika dunia mengalami banyak bencana, manusia kelaparan, orang berebut makanan, sampai ke derajat bahkan saling berbunuhan. Chaos, ya, total chaos akan terjadi. Tapi di lain sisi, justru itu adalah muqaddimah menjelang zuhur al-mahdi, hadirnya. Karenanya kita dapat katakan juga bahwa justru ketika ad-dukhan terjadi, itulah turning point, titik balik kondisi dunia ini berubah dari situasi yang begitu penuh dengan kezaliman seperti yang kita saksikan sekarang ini, menjadi mengarah kepada penuh dengan keadilan karena telah hadirnya Amirul Mukminin fi akhir zaman. Makanya Nabi Muhammad SAW sampai mengisyaratkan, fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'alal thalj. Jika kalian sudah menyaksikan kehadiran Al-Mahdi, hendaknya kalian berbaiat dengan, nyatakan komitmen kalian dengannya, sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju. Karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini kira-kira sinopsis dari judul kita, yaitu era fitnah gelap gulita menjelang ad-dukhan. Dan tolong jangan ada salah paham, ya. Jangan ada pemahaman karena dukhan itu turning point, titik balik di mana kondisi umat nanti akan berjaya kembali, keadilan akan tegak kembali, kezaliman akan ditinggalkan. Lalu kemudian ada di antara kita yang nanti malam sholat tahajud, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah segerakanlah ad-dukhan. Jangan, ya. Itu bukan sikap yang benar. Karena biar bagaimanapun kita diberitahu oleh Allah Ta'ala dalam surat ad-dukhan di ayat ayat kedua atau 3, ya, hadza adzabun alim. Dukhan ini adalah azab yang pedih.
alhamdulillah dalam hadis dijelaskan oleh Nabi bahwa kepedihan azab ini ternyata berlaku secara tidak merata. Jadi Nabi bersabda dalam hadis beliau, orang-orang beriman tatkala terpapar kabut asap dukhan, mereka mengalami zukmah, pilek atau flu. Sementara orang-orang kafir dan kaum munafik ketika terpapar dukhan, badan mereka, tubuh mereka membengkak sampai keluar cairan dari lubang telinga mereka. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengeluarkan asar yang menyatakan kaum munafik dan kaum kafir akan binasa terpapar oleh kabut asap dukhan. Putranya Umar bin Khattab yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an bahkan mengutarakan asar bahwasanya jika kabut asap dukhan itu masuk ke telinga orang kafir dan munafik, maka mereka akan merasakan kepala mereka laksana kepala hewan yang terpanggang. La haula wala quwwata. Ya. Jadi ini azab, tapi khususnya bagi kaum kafir dan munafik. Bagi orang beriman, setidak-tidaknya ini adalah masa yang sulit. Mereka mengalami flu, pilek, ya. Sementara tidak ada teknologi lagi. Sudah shutdown modern teknologi. Nah, ini kira-kira sinopsis dari